Selamat pagi, puji Tuhan. Hari ini di minggu pertama bulan Agustus kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan dari tema gereja kita, Gereja Kemah Injil Indonesia. Tema besar bulan misi adalah tolonglah segera. Sebenarnya tema minggu pertama sudah saya khotbahkan di minggu lalu di akhir Juli yang memang bertema tolonglah segera. Hari ini kita akan coba bersama-sama melihat satu topik yang perlu kita cermati bersama-sama dengan judul bergerak dalam ketaatan segera. Semua bilang bergerak dalam ketaatan segera. Nah, saudara-saudaraku, mari kita lihat gambar ini. Saya rasa saudara semua pernah mengalaminya. Entah mungkin sedikit berbeda jam alarmnya. Saudara ketika berpikir tentang bergerak dalam ketaatan segera, kita memikirkan sesuatu yang mendesak kita, yang mendorong kita untuk bergerak. Dalam konteks gambar ini mendorong kita untuk bangun. Kalau alarm sudah bunyi, bangun. Ya, dari Senin sampai Jumat alarm yang kami pasang itu di rumah karena mau persiapan doa pagi itu 4:30. 4:30 sudah bunyi. Terkadang karena jam biologis jam 4 sudah terbangun sendiri, nggak bisa tidur lagi. Jadi kita lebih bangun dari alarm kadang, saudaraku ya, karena udah jadi habit ya. Jadi seperti itu, saudaraku, ada sesuatu yang memicu kita untuk bergerak segera. Contohnya alarm jam ini. Dan terkadang ketika kita nggak mau gerak, apa yang kita lakukan? Kayak gambar ini, saudaraku. Coba lihat. Mana? Dia mau hancurin alarmnya, saudaraku ya. Saking nggak mau gerak gitu. Nah, jadi bergerak segera. Ada sesuatu yang memperingati kita. Semua bilang memperingati. Ada sesuatu yang warning kita, memberikan sebuah peringatan untuk kita pay attention di situ, untuk kita memberi perhatian kita ke peringatan tersebut, saudaraku. Jadi ketika kita menyimak atau merenungkan tema bergerak dalam ketaatan segera, ada sesuatu yang mengingatkan kita, mendorong kita, memberitahu kita, mengalert kita untuk kita segera bergerak. Dalam konteks yang lain, saudara lihat gambar ini. Nah, ada sesuatu yang mendorong kita untuk bergerak, yaitu invoice tagihan. Mau nggak mau harus bayar tagihan. Mau nggak mau harus kerja untuk cari duit. Kalau nggak bisa bayar tagihan. Benar nggak, saudaraku ya? Kalau nggak bisa bayar kos. Kalau nggak bisa isi token. Kalau nggak bisa beli gas. Kenapa? Karena ada sesuatu yang mendorong, mendesak kita untuk bergerak segera. Ini kalau kita nggak dapat uang segera ini, kita nggak bisa bayar nih tagihan ini. Jadi ada sesuatu yang mendorong, mendesak kita untuk bergerak segera. Coba lihat lagi gambar ini. Di zaman now, yang memicu kita untuk bergerak itu biasanya apa? Notifikasi. Apalagi kalau lagi falling in love, jatuh cinta nih yang masih single-single. Kalau lagi chatan sama orang yang pengen sekali membuat dia bergerak dari rebahan, HP-nya ditaruh, tiba-tiba ada bunyi ting gitu kan, dia langsung terdorong untuk bergerak. Apa yang mendorong dia untuk bergerak? Notifikasi. Dan di zaman sekarang, saudara, notifikasi itu menjadi kebisingan digital. Semua bilang kebisingan digital. Kalau dulu ribut-ributnya itu ribut-ribut mesin pabrik, kendaraan saja. Sekarang ributnya kebisingan kita itu adalah kebisingan digital, saudaraku. Itu yang disebut notifikasi. Kemudian baru-baru ini ada gempa di Rusia, betul? Dampaknya sampai di Indonesia, walaupun tsunami kurang lebih setengah meter ya, 30-50 cm. Itu ada di daerah utara Indonesia ya, Gorontalo, Papua, pokoknya yang utara-utara lah. Karena tsunaminya kan di utara kita nih, Rusia ya. Jadi kalau ada gempa bumi, maka kita terdorong untuk bergerak. Di daerah Sulawesi Tengah baru-baru gempa juga, saudaraku ya. Gempa ya, lumayan 6, di daerah Danau Poso, saudaraku. Jadi kalau ada gempa, kita semua terdorong untuk kemana? Keluar rumah. Kalau saudara gempa pas di Jakarta, satu kali saya naik Transjakarta, kan di Transjakarta nggak kerasa kalau gempa, saudaraku ya. Saya lihat kok semua orang di kantoran, di sekitar Sudirman, di sekitar apa situ, daerah Bundaran Senayan itu ya. Apa itu Bundaran Senayan kalau kita jalur Transjakarta ke sini itu kan. Pokoknya daerah situlah, saudaraku. Itu semua pada keluar.
siang-siang bolong. Saya lihat kok pada semua keluar ya, rame apa ini? Orang dari gedung-gedung tinggi itu. Ternyata gempa, saudaraku, kita di dalam Transjakarta nggak merasakan. Poin saya adalah, yang membuat kita mau bergerak segera, ada sesuatu kejadian, peristiwa, sesuatu yang mendorong kita untuk segera bergerak. Dan dalam proses evakuasi, apa yang harus kita lakukan adalah bergerak di dalam ketaatan. Apa yang sudah dikasih tahu, kalau misalnya ada gempa, jangan naik lift, harus lewat tangga darurat gitu. Dan lain-lain, itu semua prosedur yang harus kita ikuti. Coba bisa di next. Nah, kayak gini ya. Harus lewat memang jalur evakuasinya. Artinya harus ada ketaatan kepada apa yang sudah dikasih tahu. Kalau ada sesuatu terjadi, bergeraknya itu seperti ini. Makanya kalau saudara mau bangun gedung, maka dalam rancangannya itu harus ada midpoint evakuasi kan, titik temu di mana harus berkumpul saat terjadi sesuatu, dan bagaimana jalur-jalurnya itu semua harus ada, saudaraku. Jadi harus ada peraturannya, harus ada orang-orang yang taat ketika dia bergerak. Dan bergerak segera harus di dalam ketaatan itu. Saudara sekarang nangkap sesuatu dari tema ini, bergerak dalam ketaatan segera. Nah, dari situasi kekinian, mari kita coba kembali ke masa lalu. Kita melihat gambar ini. Ya, ini gambar dibuat dengan AI. Ini Rasul Paulus dan tim misinya. Ketika mereka menerima pesan, tolonglah kami segera di Makedonia. Maka Rasul Paulus dan timnya segera menuju ke pelabuhan di Troas untuk menyeberang ke Makedonia di daerah Eropa. Mari kita kembali baca kisahnya. Kisah Rasul 16 ayat 9 sampai 10. Mari kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Pada malam harinya tampaklah oleh Paulus suatu penglihatan. Ada seorang Makedonia berdiri di situ dan berseru kepadanya, katanya, menyeberanglah kemari dan tolonglah kami. Ayat 10. Setelah Paulus melihat penglihatan itu, segeralah kami mencari kesempatan. By the way, ini yang tulis kisah para rasul adalah Lukas. Jadi Lukas menarasikan ulang kisah yang terjadi. Kan Rasul Paulus cerita nih, aku tadi dapat penglihatan. Nih penglihatannya pribadi kan, enggak kepada tim. Paulus lagi sendiri dapat penglihatan, kemudian Paulus cerita sama tim. Lukas mendengar ini, kemudian dia mencatatnya. Jadilah kisah para rasul itu. Jadi setelah Paulus melihat penglihatan itu, segeralah kami, Lukas menarasikan bahwa saya, Paulus, Silas, dan Timotius, kami, tim ini berangkat atau mencari kesempatan untuk berangkat ke Makedonia. Oke, bisa dapat gambarannya ya. Karena dari penglihatan itu, kami menarik kesimpulan. Jadi Rasul Paulus dapat penglihatan sendiri pribadi, dia sharing sama timnya. Hey bro tim kan masih muda ya. Lalu bro Silas sama bro Lukas, ini gue dapat penglihatan nih, ada seorang dari Makedonia berdiri berteriak kepada saya, menyeberanglah kemari segera, tolonglah kami. Maka mereka diskusi, kira-kira menurut bro Timotius apa? Wah, dia sampaikan pendapatnya. Ini kita coba gambarkan situasi saat itu kan. Bagaimana menurut bro Lukas? Bagaimana menurut bro Silas? Ya, lalu akhirnya mereka sepakat menarik kesimpulan bahwa Allah telah memanggil mereka untuk memberitakan Injil kepada orang-orang di Makedonia. Kenapa diskusi di dalam kelompok Rasul Paulus ini terjadi? Karena ada konteks yang melatar belakangi mereka, saudaraku. Kenapa mereka harus berdiskusi bahwa ini benar-benar adalah arahan Tuhan untuk mereka menyeberang ke Eropa, ke Makedonia dari Asia. Ujung Asia saat itu Troas. Kenapa mereka harus berdiskusi dan kemudian menyimpulkan bersama bahwa ini adalah arahan Tuhan? Karena kalau saudara baca ayat-ayat sebelumnya, mereka beberapa kali mau ke daerah tertentu dicegat oleh Roh Kudus. Mari kita coba lihat konteksnya. Nah, dalam terjemahan baru versi kedua, kita coba baca dari ayat 4, Kisah Rasul 16. Ayo baca sama-sama, 1, 2, 3. Dalam perjalanan keliling dari kota ke kota, Paulus dan Silas menyampaikan keputusan-keputusan yang diambil para rasul dan para penatua di Yerusalem dengan pesan supaya jemaat-jemaat menurutinya. Jadi mereka ini sedang tim perjalanan keliling, mission trip. Ayat 5.
Demikianlah jemaat-jemaat diteguhkan dalam iman dan dari hari ke hari bertambah besar jumlahnya. Kemudian ayat 6. Dan mereka melintasi tanah Frigia dan tanah Galatia karena Roh Kudus mencegah mereka untuk memberitakan Injil ke Asia. Mudahnya begini, di sini Asia, di situ Frigia dan Galatia. Waktu mereka mau ke Asia, Roh Kudus cegah mereka, nggak boleh ke situ, harus ke situ, Frigia dan Galatia. Oke, lalu bukan cuma satu kali, 2 kali terjadi pencegahan dari Roh Kudus, nggak boleh kamu ke daerah itu. Selanjutnya ayat 7, baca lagi. Setibanya di Misia, mereka mencoba masuk ke daerah Bitinia, tetapi Roh Yesus tidak mengizinkan mereka. Jadi Roh Kudus yang disebut Roh Yesus di situ tidak mengizinkan mereka. 2 kali, saudaraku. Di Misia coba masuk ke Bitinia, di ayat 6 tadi mereka dalam perjalanan dicegah untuk ke Asia, ke 7 jemaat Asia itu yang di kitab Wahyu, tapi disuruh ke Frigia dan Galatia. Oke. Coba sekarang kita coba lihat petanya supaya saudara dapat gambaran. Nah, ini kan yang di dalam kotak lalu ada panah-panah. Saya coba cari center ini saya tadi, nggak ada ya. Mudah-mudahan ini bisa. Nah, ini ini center harusnya yang apa itu? Pointer itu. Nah, saudara lihat ini 7 jemaat kan di Asia. Ada yang di kitab Wahyu itu kan, Efesus, Smyrna, Laodikia. Nah, mereka dicegah untuk masuk ke sini, saudaraku. Dicegah untuk masuk ke sini. Perjalanan mereka itu dari daerah Yerusalem di sini ya, untuk naik ke sini gitu. Nah, mereka sampai akhirnya di Frigia di ayat 6 tadi. Kita lihat coba di ayat 6. Coba. Nah, ini ya. Mereka melintasi tanah Frigia dan Galatia karena Roh Kudus mencegah mereka memberitakan Injil di Asia. Oke, coba kasih lihat petanya lagi tadi. Nah, ini ya. Jadi dari sini mereka jalan mau ke Asia, dari Frigia ini masuk ke Asia nggak bisa. Jadi mereka di Frigia sini saja. Gitu. Oke, lalu kemudian ayat ke-7, coba putar lagi ayat 7 tadi. Nah, setibanya di Misia, mereka mencoba masuk ke daerah Bitinia, tapi Roh Yesus tidak mengizinkan mereka. Coba. Nah, jadi mereka sampai di sini nanti mereka disuruh ke Misia. Lalu dari Misia disuruh ke Troas, tidak ke Bitinia di atas. Oke, peta selanjutnya lebih jelas coba. Oke, ini perjalanannya. Di sini Yerusalem yang paling bawah, naik bla 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 naik ke sini sampai nanti di sini. Ini di sini ada Listra dan Derbe, perjalanan misi pertama. Coba di next. Lihat saudara bawah sini ya, di next. Nah, ini Yerusalem, naik. Nah, di sini ada Listra dan Derbe ya. Listra dan Derbe di sini. Ini yang saya garis kuning. Lalu mereka tadi mau menyeberang ke Asia yang di merah ini kan. Frigia itu di perbatasan antara Galatia dan Asia di sini. Jadi mereka mau menyeberang ke Asia, ke 7 jemaat Asia kecil di sini, tapi nggak diizinkan. Akhirnya mereka ke Frigia sini saja. Lalu mereka melintasi garis merah ini perjalanan misinya ya. Oke, next lagi. Nah, ini dia ya. Derbe, Listra, Frigia. Mereka mau masuk ke sini dilarang. Ini 7 jemaat Asia kecil nih yang kitab Wahyu. Dilarang, akhirnya mereka naik lewat sini ke Misia. Bisa dapat gambarannya ya. Jadi di yang bawah sini ini 7 jemaat Asia kecil kitab Wahyu. Mereka mau masuk ke situ dilarang. Disuruh ke lewat atas sini. Nah, sampai di kota Misia. Waktu di Misia, mereka mau bergerak ke Bitinia, ke sini, benar nggak? Ya kan? Di ayat 7 tadi, disuruh bergerak ke Bitinia, dilarang juga. Akhirnya mereka pergi ke Troas. Di Troas lah dapat penglihatan itu. Coba di next. Oh ya, ini dia ya. Jadi 2 kali saudaraku ya. Dari Frigia sini mau ke Asia dilarang, mau ke Pontus dilarang. Ini yang saya garis hijau ini, itu semua yang dilarang. 2 kali dilarang. Akhirnya mereka ke Misia, dari Misia dilarang ke Bitinia, akhirnya mereka ke Troas. Disitulah mereka dapat penglihatan itu, saudaraku. Oke, sudah cukup gambarannya, dapat petanya. Oke, bisa di next. Nah, jadi dari ayat yang ke-8, setelah melintasi Misia, mereka sampai di Troas, di ujung tadi itu, kota pelabuhan. Pada malam harinya tampaklah oleh Paulus suatu penglihatan. Ada seorang Makedonia berdiri di situ dan memohon kepadanya, menyeberanglah kemari dan tolonglah kami. Jadi saudara bayangkan ya, untuk dapat penglihatan ini 2 kali mereka harus dicegah. Mau ke Asia nggak boleh, mau ke Bitinia nggak boleh. Kalau saudara jadi Rasul Paulus dan tim, saudara mungkin bisa ngomong gini, Tuhan nih maunya apa sih? Bisa nangkep nggak? Ini Roh Kudus maunya apa sih?
Kita kan mau PI, kita kan mau penginjilan. Kita ini bukan mau jalan-jalan loh, kita bukan mau traveling loh. Kita ini mau beritakan Injil, kok pakai dicegah segala? Apaan sih Tuhan nih? Ngerti nggak saudaraku? Nah, di poin seperti inilah, di keadaan psikologis mereka seperti inilah, muncul penglihatan ini. Nah, kita baca lagi dulu ayat 10 sebagai ayat tema kita. 1, 2, 3. Setelah Paulus melihat penglihatan itu, segeralah mereka mencari kesempatan untuk berangkat ke Makedonia. Sekarang saudara bisa ngerti nggak dengan latar belakang yang saya ceritakan tadi? Kenapa mereka harus berangkat segera? 2 kali kita mau berangkat coy, dicegah coy sama Roh Kudus. Bisa paham nggak? 2 kali kita mau pergi ke Asia, ke Britania, dicegah. Tujuan kita ini beritain Injil loh, tapi dicegah loh sama Roh Kudus. Heran ya Roh Kudus ini. Makanya begitu dapat penglihatan, segera mereka mencari kesempatan untuk berangkat ke Makedonia. Mereka langsung dapat poin. Ternyata 2 kali kita dicegah, ini maksudnya karena Roh Kudus mau kita pergi ke Eropa, bukan ke Asia. 7 jemaat Asia kecil itu di kitab Wahyu itu bukan ke Bitinia di Pontus, tetapi kita pergi ke Eropa di Makedonia. Jadi segeranya mereka itu karena mereka punya latar belakang dicegah 2 kali, saudaraku. Nah, tetapi untuk itu mereka kan harus diskusi dulu karena mereka ini tim misi, saudaraku. Karena dari penglihatan itu kami menarik kesimpulan. Kenapa mereka harus berdiskusi? Kita menyimpulkan bahwa ini adalah dorongan Roh Kudus. 2 kali mereka sudah ditolak atau dicegah oleh Roh Kudus beritakan Injil di Asia dan di Bitinia. Dari penglihatan itu kami menarik kesimpulan bahwa Allah telah memanggil kami untuk memberitakan Injil kepada orang-orang di sana. Perhatikan, Allah memanggil kami memberitakan Injil bukan kepada orang di Asia, bukan kepada orang di Bitinia, tapi kepada orang-orang di Makedonia. So, apa poinnya? Mari kita lihat bersama lagi konteksnya. Saya jelaskan lagi seperti di tulisan ini. Paulus dan Silas sudah dalam pelayanan. Mereka nggak santai-santai, mereka berniat pergi ke Asia lalu ke Bitinia, tapi 2 kali dicegah Roh Kudus. Arah pelayanan mereka ditutup Tuhan. Saudara bisa bayangkan frustasinya mereka ini, saudaraku. Seperti saya bilang tadi kan, Tuhan nih maunya apa? Kami mau melayani kok malah ditutup pintunya, kok malah dicegah. Apaan sih Tuhan nih? Gitu ya. Tapi yang nggak tahu Rasul Paulus gayanya kayak gitu nggak ya? Kalau Rasul Paulus kayak saya mungkin kayak gitu ya. Apaan sih Tuhan nih? Kita mau melayani kok dicegah gitu ya. Mereka tidak dapat instruksi baru, saudaraku. Jadi di tengah frustasi, kita mau ke Asia nggak boleh, mau ke Bitinia nggak boleh. Kan pasti mereka diskusi nih, saudaraku. Gimana nih? Bener nggak ini Roh Kudus nih, Bro Timotius? Bener nggak ini Roh Kudus, Bro Silas? Bener nggak ini Roh Kudus, Bro Lukas? Bener nggak ini kita dicegah ke Asia? Bener nggak ini kita dicegah ke Bitinia? Dan mereka semua sepakat ini benar, dicegah Roh Kudus kita. Dan di tengah tanda kutip frustasinya mereka, ini kita disuruh apa sih? Mereka tidak dapat instruksi baru saat itu, hanya larangan, nggak boleh ke Asia, nggak boleh ke Bitinia. Saat itu nggak ada penjelasan, tidak ada rencana cadangan, hanya tunggu dan jangan pergi ke Asia, jangan pergi ke Bitinia, jangan ke sana. Dan ini adalah yang saya sebut sebagai titik frustasi spiritual, saudaraku. Seringkali di dalam hidup kita seperti itu juga kan. Tuhan nih maunya apa sih sama saya? Saya mau ke situ dicegah, saya mau ke sini dicegah. Ini frustasi spiritual, saudaraku. Tuhan kelihatannya diam dan otak kita mulai bingung. Sebenarnya Tuhan maunya apa sama hidupku? Hati kita mulai bertanya, apakah sebenarnya aku ini sudah dianggap gagal oleh Tuhan? Apakah Tuhan marah sama saya sehingga saya nggak boleh ke situ, nggak boleh ke sini? Kenapa Tuhan suruh saya tunggu instruksi? Apakah aku nggak cukup rohani sampai-sampai Tuhan cegah saya untuk melakukan ini dan itu? Apakah aku memang kapasitasnya cuma begini, nggak berguna sampai-sampai saya harus disuruh tunggu, nggak boleh ke sini, nggak boleh ke situ? Seringkali kita mengalami yang saya sebut frustasi spiritual seperti ini. Dan inilah yang secara psikologis dialami Paulus dan rekan-rekan timnya. Mau ke Asia beritain Injil dilarang, ke Bitinia beritain Injil dilarang. Dan di tengah-tengah kebimbangan mereka itu, saudaraku, ini yang saya sebut kembali sebagai zona ambang. Semua bilang zona ambang.
zona di mana kita disaring. Bukan soal kemauan, saya mau beritakan Injil Tuhan di Asia. Saya dan kami tim ini mau beritakan Injil ke Bitinia Tuhan. Tuhan bawa mereka ke zona ambang. Bukan soal yang kamu mau, tapi soal ketaatan walaupun di dalam ketidakjelasan. Semua bilang ketaatan walaupun dalam ketidakjelasan. Nah, seringkali dalam hidup kita, saudaraku, Tuhan bawa kita ke zona-zona seperti ini. Tuhan, tawaran di situ sudah bagus. Tuhan, tawaran di sana sudah bagus. Saya mau pergi nih, bagus nih di sana. Tuhan bilang nggak boleh, harus stay di sini. Tunggu instruksi berikut. Kita harus taat, walaupun di sini kita tidak tahu apa poinnya, apa yang harus kita lakukan dengan lebih detail. Kita nggak tahu, saudaraku. Tapi kita disuruh taat, walaupun di dalam ketidakjelasan. Kita sudah bangun plan kita, rencana kita. Rasul Paulus sudah punya plan besar dalam misinya bersama timnya, Bro Timotius, Bro Silas, dan Bro Lukas. Sudah ada rencana. Kita dari Listra dan Derbe, kita pergi ke Asia. Dari situ nanti kita berangkat ke Bitinia. Tapi Tuhan cegah mereka. Mereka sudah buat plan, rencana mereka, mission trip mereka, tapi Tuhan cegah. Karena Tuhan mau mereka belajar ada di zona ambang. Bukan soal kemauanmu, tapi soal ketaatan walaupun tidak jelas. Dan tiba-tiba suatu malam penglihatan itu datang. Bukan instruksi lengkap juga. Sudah dicegah 2 kali, datang pula instruksinya tidak lengkap pula. Ini Tuhan maunya apa sih? Sudah bisa bawa enggak kondisi psikologis timnya Rasul Paulus saat itu? Bisa bawa, bisa dapat enggak, saudaraku? 2 kali kita dicegah. Begitu ada instruksinya enggak lengkap pula. Cuma 1 kalimat dari orang asing di dalam penglihatan. Menyeberanglah kemari, tolonglah kami segera di Makedonia. Saudara lihat enggak bahwa itu instruksi yang tidak begitu jelas. Tidak ada titik koordinat. Makedonia itu luas, Pak dan Ibu. Makedonia itu luas, bro and sis. Luas Makedonia. Ada beberapa kota pelabuhan. Waktu kita mau menyeberang dari Troas, kita menyeberangnya kemana? Tidak ada titik koordinat yang jelas. Kalau misalnya di zaman sekarang, saudara dapat penglihatan, toh, menyeberanglah kemari, gitu ya, ke Kalimantan misalnya, toh, ini pakai topi Kalimantan. Kan kita bingung nih, Kalimantan yang mana Tuhan? Gitu. Utara, selatan, barat gitu tuh. Kalimantan yang mana? Nggak ada titik koordinatnya. Disuruh menyeberang ke Makedonia. Makedonia itu Eropa. Itu gede banget, saudara. Kita disuruh nyebrang. Nah, waktu disuruh nyebrang nggak ada instruksi jelas. Kita disuruh pilih sendiri di mana. Yang jelas di Makedonia. Nggak ada koordinat, nggak ada nama, nggak ada strateginya. Dikasih tahu, ya. Apakah berjalan, apakah menyeberang lewat laut, dan nanti di sana strateginya gimana. Begitu sampai di Makedonia, nanti kita menemui siapa dulu. Nggak ada instruksi detail. Kalau perjalanan misi sekarang kan, nanti kita sampai di kota ini, kita ketemu di gereja itu, ketemu pendeta ini, bla bla bla, nanti ketemu ketua daerahnya, minta izin mungkin sama ketua daerah, ketua wilayahnya, bla bla, sudah ada detailnya. Kalau dalam mission trip di GKI biasa gitu, saudaraku. Kita izin sama ketua wilayahnya, nanti ketua wilayah lempar ke daerah, nanti daerah yang kasih kita instruksi. Kamu akan ke gereja ini, ke gereja ini, gereja ini, gereja ini. Udah lengkap detailnya, saudaraku. Kalau orang mission trip seperti itu. Tapi Rasul Paulus zaman itu tidak ada detailnya. Menyeberang ke Makedonia, ketemu siapa nggak tahu. Cuma ada bentuk orang muncul, menyeberanglah kemari, tolonglah kami. Nggak ada strateginya yang dikasih tahu detailnya. Apakah strategi EE? Evangelist Explosion? Memulai dengan persahabatan dulu? Apakah 4 hukum rohani? Bagaimana cara penginjilannya? Nggak dikasih tahu juga, saudaraku. Terus berita apa yang mau diceritakan? Beritakan tentang perjanjian lama dulu? Atau langsung kematian dan kebangkitan Kristus? Orang-orang di ujung Eropa mana tahu ada Kristus yang mati dan bangkit di Yerusalem. Nggak tahu, saudara. Apalagi belum zaman internet saat itu, benar nggak? Belum ada zaman internet saat itu. Beritanya lambat sampai. Jadi gimana strateginya? Nggak dikasih tahu juga. Tapi mereka tahu satu hal. Tuhan sedang jemput mereka. Kenapa Tuhan jemput? Karena 2 kali mereka mau buat rencana ke Asia dan ke Bitinia, dicegat oleh Roh Kudus. Tapi begitu mereka sedang diam, Tuhan bawa mereka, Tuhan jemput mereka. Ayo kamu menyeberang dari Troas ke Makedonia. Maka Rasul Paulus dan timnya berkata, kami segera mencari jalan. Jadi apa poinnya untuk hidup kita, saudaraku? Itu kan kisahnya Rasul Paulus. Terus untuk kita apa? Saudaraku, kadang kita pikir asal niatnya baik,
Tuhan pasti izinkan. Coba saudara pikir, niatnya Rasul Paulus sama timnya itu baik nggak? Baik banget, beritain Injil saudaraku ya. Bahkan mereka tidak pungut persembahan untuk logistik mereka saudaraku ya. Tidak saudaraku. Kalaupun mereka pungut persembahan itu hanya untuk membantu jemaat-jemaat yang berkesusahan, tidak untuk kebutuhan mereka sehari-hari. Jadi kadang kita pikir asal niatnya baik Tuhan pasti izinkan, tapi ternyata tidak selalu. Semua bilang, terkadang kita pikir niatnya baik Tuhan pasti izinkan. Apalagi kita orang Indonesia, yang penting nih niatnya, betul kan? Ternyata yang niatnya baik pun tidak selalu Tuhan izinkan. Rasul Paulus niatnya baik, mau ke Asia beritakan Injil, nggak bawa proposal dia ke situ. Masalahnya kalau kita pergi penginjilan biasa sekaligus bawa proposal, saudaraku. Proposal nih, kami sedang membangun gereja, gitu ya. Tolonglah bantu kami, ya. Jadi dibungkus dengan berita Injil gitu. Rasul Paulus nggak gitu loh, dia nggak bawa proposal loh, saudaraku. Niatnya baik banget nih, tulus, tidak cari dana niatnya. Karena beberapa mission trip itu biasanya sekalian cari dana. Atau biasanya sekalian promosi kampus gitu ya. Kalau dia STT gitu. Tapi ini niatnya promosi kerajaan sorga, saudaraku. Niat yang baik ternyata tidak selalu diizinkan Tuhan. Jadi kalau saudara dalam pergumulan dengan Tuhan, dalam relasi saudara dengan Tuhan gini, Tuhan aku niatnya kan baik, kenapa Tuhan gak izinin? Gak usah heran, itu udah biasa terjadi. Amin, udah biasa terjadi. Karena Rasul Paulus pun niatnya memberitakan Injil tidak diizinkan oleh Tuhan di Asia dan di Bitinia. Tuhan tidak hanya peduli apakah kita melayani atau tidak, tapi di mana kamu melayani dan untuk siapa kamu melayani. Tuhan ternyata siapkan Rasul Paulus dan timnya untuk orang-orang di Makedonia, bukan di Asia, bukan di Bitinia. Jadi Tuhan tidak hanya peduli apakah kita melayani, tapi Dia peduli di mana kita melayani dan untuk siapa kita melayani. Rasul Paulus tidak dipanggil saat itu, pada konteks itu, untuk orang-orang di Asia. Dia tidak dipanggil bersama timnya untuk orang-orang di Bitinia saat itu, tapi ternyata untuk orang-orang di Eropa, di mana Injil belum pernah sama sekali diberitakan. Dan di situ ada seorang yang bernama siapa? Lydia yang pertama kali bertobat. Dia seorang apa, saudaraku? Penjual kain ungu. Dari Lydia menjalar ke semua orang-orang di Eropa, di Makedonia saat itu, dan Injil sampai saat ini ada di sana. Jadi saudaraku, saat Tuhan melarang ataupun memerintahkan kita, yang dibutuhkan bukanlah alasan dan cerita detail. Kenapa sih Tuhan larang kami? Detailnya apa Tuhan? Roh Kudus kasih tahu dong alasannya. Kenapa kamu larang kami? Berikan reasonnya, berikan alasannya. Kan kita gitu saudaraku ya. Tiba-tiba kita dimarahin bos, kan kita bertanya, alasannya bos marah saya apa gitu kan? Bener nggak? Kalau atasan tiba-tiba panggil kita, kamu nggak boleh lagi kerjain itu ya. Kita kan nanya gitu. Loh, kita kan kerja untuk perusahaan pak. Kok tiba-tiba dilarang? Gitu kan kita nanya, nyari alasan, nyari di detail, wajar nggak? Nah, tapi saat Tuhan melarang atau memerintahkan kita, yang dibutuhkan bukan alasan atau detailnya, tapi ketaatan untuk segera melakukannya. Amin saudaraku. Dan ternyata di Alkitab ditunjukkan beberapa tokoh Alkitab yang taat segera walaupun mereka tidak tahu detail. Semua bilang taat segera walaupun nggak tahu detail. Coba kita lihat Abraham, Kejadian pasal 12. Tuhan Allah berkata kepada Abraham, pergilah ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Kalau Abraham pun punya Google Maps saat itu. Coba kita bawa Abraham ke zaman modern. Abraham cari, tunggu dulu ya Roh Kudus, tunggu dulu ya Tuhan Allah, saya searching dulu. Kemana ini saudaraku ya? Kemana ini? Kita searching dulu, rutenya di mana? Tuhan bilang pergi ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Saat itu nggak ada peta saudaraku. Tidak ada yang namanya ETA, estimated time arrival ya. Jadi tidak ada estimasi waktunya sampai kapan. Jadi kalau kita punya Google Maps sekarang kan, kita mau ke sebuah tempat, kita tahu nggak waktunya? Saudara mau ke Bogor, tahu nggak waktunya berapa lama? Kalau lewat tol sekian, kalau lewat jalan arteri sekian, naik motor sekian jam, naik mobil sekian jam. Ada waktunya, ada estimated time arrivalnya saudaraku. Di zaman dulu Abraham disuruh pergi ke negeri yang ditunjukkan, dia nggak tahu negeri itu ada di mana, dia nggak tahu kapan nyampenya, tapi dia segera taat. Nggak ada detail, tapi dia pergi karena Tuhan memerintahkannya. Tidak ada SOP, standar operating prosedurnya, tapi Abraham tetap pergi.
Abraham taat dan pergi walaupun tidak tahu kemana ia pergi. Ibrani 11 ayat 8. Dan dia disebut bapak orang beriman. Dia taat walaupun dia tidak tahu kemana dia pergi. Kemana itu ya? Berapa jam itu? Kalau lewat tol berapa lama itu? Kalau naik unta, naik kuda berapa lama gitu. Nanti di perjalanan saya minumnya apa, makannya apa, nanti singgah di mana gitu ya. Nanti kulinernya di mana, nggak dipikirin Abraham saat itu. Kalau kita mau pergi liburan kan, nanti kulinernya di sini kita udah bayang-bayangin gitu, saudara. Nanti naik ini kita sudah bayang-bayangin ya. Nah, tapi Abraham tidak seperti itu. Dia pergi walaupun tidak ada peta, tidak ada ETA, tidak ada SOP-nya. Dia pergi saja. Poinnya nggak ada detail pun, dia tetap harus taat. Musa di Keluaran pasal 3, Tuhan hanya bilang kembali ke Mesir, aku menyertai kamu. Tidak dikasih tahu sama Tuhan bahwa Firaun akan 10 kali nolak. Tuhan memang kasih tahu nanti Firaun akan kukeraskan hatinya, tapi tidak dikasih tahu ternyata 10 kali. Mungkin Musa bilang gini, Tuhan, untung kita bukan Musa, saudara. Tuhan sih sudah kasih tahu Firaun akan keras hati, tapi jangan 10 kali juga dong. Lama banget gitu kan. 7 kali kayak angka sempurna gitu kan, atau 3 kali kayak Tritunggal gitu. Nggak pakai lama lah, masa 10 kali gitu. Nggak dikasih tahu berapa kali Firaun akan nolak, saudaraku. Musa dapat misi bebaskan bangsa Israel, nggak dikasih tahu detailnya. Dia nggak dikasih tahu juga bahwa bangsa Israel akan ngeluh selama 40 tahun gitu ya. Musa pikir oke, begitu bebas, oke, menyeberang ke Kanaan beres gitu tak? Semua Mesir mati di lautan itu, pasukan Mesir yang mengejar mereka di laut Teberau itu mati, udah kita nyebrang aja langsung ke Kanaan. Ternyata tidak. Dan Tuhan tidak pernah kasih tahu sama Musa bahwa bangsa Israel akan mengeluh selama 40 tahun di padang gurun. Tidak pernah dikasih tahu. Tapi Musa melakukan misinya, bebaskan bangsa Israel, bawa ke tanah perjanjian. Musa mencoba cari detail saat itu, tapi Tuhan jawab, pergi saja, aku menyertai engkau. Jadi hadirat Tuhan itu jawaban untuk semua ketidakjelasan kita. Maria, kita tahu kisahnya di dalam kisah Natal. Malaikat hanya berkata bahwa ia akan mengandung Mesias. Tidak ada informasi bagaimana dengan Yusuf secara detail. Bagaimana masyarakat akan menanggapi. Nggak ada informasi, walaupun secara logika tentu Maria tahu konsekuensinya. Tapi dia berkata, jadilah padaku menurut perkataanmu. Maria sempat nanya memang, bagaimana mungkin aku belum bersuami? Maria nggak bilang ke malaikat, oke Gabriel, oke begini, oke. Itu kan misi dari Tuhan, Gabriel ya, hormat Gabriel gitu. Ini misi dari Tuhan, tapi tolong kamu ceritakan dikit gimana sainsnya. Bagaimana bisa Roh Kudus tuh bentuk anak di dalam rahim saya? Coba kamu jelaskan secara sains. Apakah lewat bayi tabung? Apakah lewat cloning? Apakah lewat bagaimana? Maria enggak kayak gitu, saudaraku. Memang pengetahuannya belum ada zaman itu. Tapi dia nggak nanya lebih detail. Dia cukup nanya, gimana mungkin aku belum bersuami? Kasih tahu sama Gabriel, Roh Kudus akan menaungi engkau. Kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Dan engkau akan mengandung, melahirkan seorang anak laki-laki, beri nama dia Yesus. Maria nggak dapat rincian detail. Bagaimana nanti dia harus ke Bethlehem, bagaimana nanti anak ini begini dan begitu. Dia nggak dapat rincian detail. Makanya Alkitab kasih tahu, dia memendam segala perkara itu di dalam hatinya. Tapi walaupun dia nggak dapat detail, dia tetap gerak dan taat mendahului ketidakjelasan yang dia dapatkan. Seringkali dalam hidup kita seperti itu, saudaraku. Tuhan panggil kita ke sini, Tuhan panggil kita ke situ, Tuhan bawa kita ke pekerjaan ini, Tuhan bawa kita ke pekerjaan itu, Tuhan bawa kita ke gereja ini, ke gereja itu. Nggak jelas kayaknya apa yang Tuhan mau, tapi Tuhan bawa kita ke situ. Walaupun nggak dapat rinciannya, taat saja. Amin, saudaraku. Demikian juga Tuhan Yesus dalam keadaannya sebagai manusia, dia mengatakan begini di Yohanes 4 ayat 34. Makananku adalah melakukan kehendak Bapakku dan menyelesaikan pekerjaannya. Bahkan bagi Kristus Yesus sebagai manusia, fokusnya bukan pada detail, tapi pada ketaatan langkah demi langkah. Makananku melakukan kehendak Bapakku dan menyelesaikan pekerjaannya. Jadi mari kita coba kembali ke kisah para rasul tadi. Saat Tuhan melarang ataupun memerintahkan kita, saudaraku, yang dibutuhkan bukan alasan atau cerita detail, tapi ketaatan untuk segera melakukannya. Masalahnya adalah begini, saudaraku. Otak kita itu benci ketidakpastian, betul nggak? Ya,
Ada enggak otaknya di sini yang suka dengan ketidakpastian? Gak ada. Otak kita itu benci ketidakpastian. Sistem saraf akan otomatis memicu kecemasan ketika kita nggak tahu arah. Coba saudara kalau tersesat, waduh, di mana kita udah nih, gitu kan? Saudara pakai Google Map dibawa ke tempat yang salah pula. Sistem saraf kita akan otomatis memicu kecemasan. Apalagi sudah tengah malam nih. Kalau laki-laki sendirian nggak masalah, yang dibawa istri sama anak nih, gimana ini gitu ya. Kalau gue sendiri nggak apa-apa nih. Ada orang jahat pun baku hantam di sini. Cuma kalau anak istri saya gimana gitu. Jadi otomatis saraf kita memicu kecemasan karena kita nggak tahu arah. Kita mencari kontrol dan kita mau skenario lengkap sebelum melangkah. Saya mau melangkah kalau ada skenario lengkapnya, kan begitu. Kalau saudara mau pergi liburan, kalau saudara mau pergi ke sebuah tempat, saudara kan skenario kan. Nanti saya tiba di kota ini yang dilakukan, di hotel ini. Lalu kemudian nanti kita pergi aktivitas ini. Setelah itu ini itu kita sudah rencanakan detailnya, saudara. Kita nggak mau jalan tanpa detail, betul nggak? Kalau nggak nanti budgetnya habis dengan sesuatu yang tiba-tiba. Karena apa? Memang otak kita maunya sistemnya jelas, detail seperti ini. Seperti Rasul Paulus dan timnya. Mereka sudah rencanakan kita ke Asia, kita akan ke Bitinia. Roh Kudus cegah 2 kali. So Tuhan maunya apa sih? Kita beritakan Injil ke Asia, nggak boleh. Kita beritakan ke Injil ke Bitinia, nggak boleh. Tuhan bawa mereka sampai di Troas untuk menyeberang ke Makedonia. Jadi panggilan Tuhan itu berkata kepada kita seperti ini, saudaraku. Percayalah kepadaku, bukan kepada rencanamu sendiri. Jadi ketika Tuhan bawa kita di zona ambang, semua bilang zona ambang, Tuhan sedang mengajar kita untuk percaya pada rencana Tuhan, bukan pada rencana kita sendiri. Tentu kita sebagai seseorang yang hidup di muka bumi harus punya rencana kan dalam hidup. Tapi rencana kita ini harus kita percayakan pada rencana Tuhan. Sebab rancangan Tuhan itu yang terbaik untuk kita. Amin, saudaraku. Jadi kita boleh punya rencana. Rasul Paulus kan bukan pergi dari Yerusalem lalu kemudian tanpa rencana, udah pokoknya kita ngalir aja. Enggak kayak gitu dia. Dia ada rencana, dari Yerusalem kita ke kota ini, sampai nanti di Listra Derbe, nanti dari situ kita akan ke Asia, dari situ kita ke Bitinia. Roh Kudus cegah 2 kali. Jadi mereka punya rencana. Tapi ketika Tuhan bawa kita di zona ambang, yang saya bilang zona ambang tadi, Tuhan sedang melatih kita untuk taat walaupun di dalam ketidakjelasan. Coba saudara renungkan di dalam hidup saudara masing-masing. Pasti Tuhan pernah bawa saudara ke zona-zona ambang seperti ini. Dan yang dibutuhkan saat itu bukan detail, tapi ketaatan kepada rencana Tuhan. Amin. Saudara dapat ini? Perhatikan ini, saudaraku. Ketaatan bukan hasil perencanaan, tapi buah dari relasi kita dengan Tuhan. Saya ulangi. Ketaatan bukan hasil perencanaan kita, tapi buah dari relasi kita dengan Tuhan. Saudara bisa bayangkan kalau Rasul Paulus ngotot saja masuk ke Asia saat itu. Saudara bisa bayangkan kalau Rasul Paulus dan timnya ngotot saja masuk ke Bitinia. Tidak ada Lydia yang bertobat di Makedonia. Sudah bisa paham? Jadi ketaatan itu bukan hasil perencanaan, tapi buah dari relasi kita dengan Tuhan. Ketika kita percaya penuh pada kasih, kuasa, dan rencana Tuhan dalam hidup kita, kita akan bisa melangkah walaupun kita nggak tahu detailnya, walaupun kita nggak tahu semuanya. Makanya di Kisah 16 ayat 10 tadi, kalau kita baca kembali, mari kita ulang baca kembali supaya saudara tetap fokus kepada teks ini. 1, 2, 3. Setelah Paulus melihat penglihatan itu, segeralah kami mencari kesempatan untuk berangkat ke Makedonia. Segera, 2 kali dicegah ini. Segera berangkat ke Makedonia. Karena dari penglihatan itu kami menarik kesimpulan bahwa Allah telah memanggil kami untuk memberitakan Injil kepada orang-orang di sana. Bukan soal niatmu saja yang memberitakan Injil, tapi kepada siapa kamu dipanggil dan di mana Tuhan mau kamu memberitakan Injil itu. Tidak ada titik koordinat yang jelas walaupun Tuhan sudah panggil. Tidak ada nama, tidak ada strategi, tapi mereka tahu satu hal. Ketika misi Tuhan datang menjemput mereka, mereka harus bergerak dan mencari jalan. Jadi kembali saya tegaskan, saudaraku, kadang yang kita pikir asal niatnya baik dan Tuhan izinkan, tapi ternyata tidak. Ternyata yang Tuhan mau adalah di mana dan untuk siapa kamu memberitakan Injil. Dan saat Tuhan melarang ataupun memerintahkan kita, yang dibutuhkan bukanlah alasan atau cerita detail, tapi ketaatan untuk segera melakukannya. Jadi mari coba kita
renungkan ini dan daratkan di hidup kita. Apa Makedoniamu hari ini? Di mana dan kepada siapa Tuhan mau kita memberitakan Injil? Apa ada visi samar yang Tuhan taruh di hatimu? Yang samar tuh maksudnya nggak detail. Ada visi yang Tuhan taruh di hatimu, engkau harus ke sini, ke situ, engkau harus melakukan ini dan itu walaupun nggak detail. Itu maksudnya visi samar. Tapi Tuhan sudah taruh itu di hatimu. Itulah Makedoniamu. Itulah suara yang berteriak seperti di penglihatan Rasul Paulus, menyeberanglah kemari, tolonglah kami segera. Apakah itu hasrat untuk menjangkau teman-teman kita? Teman-teman kita yang sudah lama tidak gereja nih, gimana? Apakah itu Makedonia yang sedang Tuhan taruh di dalam hatimu? Dorongan kuat untuk melayani di bidang tertentu apa? Saudara melihat kebutuhan pelayanan, entah di gereja saudara atau di mana saja saudara berada. Apa bidang pelayanan yang saudara ingin lakukan? Mungkin itu yang sedang berteriak di dalam hati saudara. Menyeberanglah kemari, tolonglah kami segera. Bergeraklah segera. Perasaan apa yang belum bisa kita jelaskan, tapi terus menggema di hati kita? Pergilah, datanglah, menyeberanglah, bergeraklah, tolonglah kami segera. Dan perhatikan ini saudaraku, ketaatan yang sering ditunda-tunda seringkali berujung kepada ketidaktaatan. Saya ulangi, ketaatan yang kita sering tunda-tunda seringkali berujung pada ketidaktaatan. Oleh sebab itu jangan tunda visi Tuhan, walaupun itu samar, walaupun itu tidak detail dalam hidupmu. Jangan tunda karena itu belum jelas. Jangan ditunda hanya karena dia belum jelas. Karena kalau kita tunggu semuanya detail dan beres saudaraku, kita mungkin akan kehilangan panggilan itu, calling itu. Makanya begitu Rasul Paulus dan timnya mendapat panggilan itu, menyeberanglah kemari, tolonglah kami segera. Mereka bergerak segera. Karena mereka tidak mau kehilangan momentum panggilan itu. Sebab 2 kali sebelumnya Tuhan cegat mereka untuk ke Asia dan ke Bitinia. Saudaraku yang dikasih dalam Tuhan, dalam menjalankan misi Tuhan, Tuhan tidak selalu beri kita peta yang detail. Tuhan tidak kasih kita share lokasinya. Tuhan tidak selalu kasih share lokasi yang detail, yang lengkap, lokasi terkini atau lokasi terupdate saudaraku. Tapi yang Tuhan berikan adalah kompas, firman Tuhan, Roh Kudusnya, dorongan jiwa untuk kita pergi memberitakan Injil. Dan saat kita taat, detail itu akan muncul seiring langkah kita. Jadi begini saudara, kalau kita mau kerjakan sesuatu, ya, maka apa yang kita kerjakan itu tidak bisa tergambar jelas. Visi memang bisa menggambarkan sesuatu di dalam imajinasi kita. Tapi begitu kita melangkah, realitanya terkadang berbeda. Dan yang berbeda itulah detail-detail yang akan lebih jelas sekali saudara. Jadi detail itu akan muncul seiring kita melangkah. Maka yang penting saat ini adalah bergerak, melangkah segera. Saudaraku, perhatikan ini. Tuhan tidak selalu mencari orang yang paling siap, tapi Tuhan mencari orang yang paling rela. Saya analogikan seperti ini saudaraku. Kalau misalnya saudara lihat tetangga saudara kebakaran. Weh, kebakaran. Apa yang saudara lakukan? Ada yang ambil HP, rekam gitu tuh, update. Ada yang bilang begini, saya ini bukan pemadam kebakaran, jadi itu bukan tugas saya. Ada lagi yang bilang, saya belum sekolah, belum training khusus pemadam kebakaran, jadi saya tidak boleh melakukannya. Artinya apa? Kita mau ngomong begini, aku nggak siap. That's the point. Aku nggak siap Tuhan. Tapi saya mau kasih tahu, Tuhan nggak selalu mencari orang yang paling siap, tapi orang yang paling rela untuk melayani Dia, paling rela untuk taat kepada panggilannya. Dan orang yang rela akan segera mencari jalan meski belum tahu rute akhirnya. Sudah tahu Rasul Paulus itu secara psikologi lebih mempersiapkan diri untuk ke Asia dan ke Bitinia. Dan sebagai orang yang cerdas, saya pikir Rasul Paulus juga akan mempelajari setidaknya bagaimana model orang-orang di Asia, bagaimana model orang-orang di Bitinia. Saudara kalau mau bertemu seseorang, saudara kan pelajari profiling dulu dia kan, di zaman sekarang kan. Kalau saudara mau ketemu seseorang, janjian dengan seseorang, apalagi yang saudara baru kenal, saudara akan profiling dulu dia. Saudara cari media sosialnya, saudara cari tahu dia bla 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 bla, baru saudara ketemu. Rasul Paulus orang pintar saudaraku. Dia pasti tahu ini orang-orang di Asia kira-kira begini modelnya. Orang-orang di Bitinia kira-kira begini modelnya. Dia lebih siap ke Asia, lebih siap ke Bitinia secara persiapan. Tetapi ternyata Tuhan bukan cuma cari yang siap, yang rela. Mau nggak kamu ke Makedonia? Orang-orang yang jelas berbeda budayanya dari Asia. Ini harus menyeberang ke budaya yang lain, yaitu Eropa.
Poinnya apa? Tuhan bukan cuma cari orang yang siap. Tuhan cari orang yang rela meskipun tidak tahu rutenya, tidak tahu detailnya, tidak tahu kejelasannya. Kalau hari ini kita merasa Tuhan mulai menjemput kita setelah mendengar firman Tuhan ini. Selama ini saudara merasa dicegah ke sini, ke situ, melakukan ini, melakukan itu. Dan ketika firman Tuhan ini datang kepada kita semua, ini menjemput kita untuk melakukan misinya dan memberikan sebuah insight di hati dan pikiran kita. Ini Makedonia yang harus engkau tuju. Maka bergeraklah, taatlah, dan jangan tunda. Karena satu langkah kecil di dalam ketaatan bisa membuka pintu besar bagi pemberitaan Injil Kristus. Mari kita berdoa.